Selamat malam Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusuyantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda dalam membuka pekan ini dan bagaimana juga kabar portofolio koleksi Anda di tengah indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang dalam fase konsolidasi usai melompat cukup tinggi pada perdagangan pekan kemarin. Yang hari ini sebelum akhirnya muncul pengumuman hasil keputusan terbaru dari FTSE Russell atas nasib pasar modal Indonesia berikut deretan saham yang ada di dalamnya ini. Nah, meski belum efektif diberlakukan, keputusan FTSE tentu menjadi tekanan tersendiri bagi indeks. Selain aksi ambil untung yang juga marak dilakukan pelaku pasar seiring lonjakan tinggi harga yang terjadi pekan lalu. Nah, lalu dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan seperti apa yang sekiranya telah Anda siapkan demi menyikapi tekanan yang ada di pasar sekaligus yang masih berpeluang mendulang cuan seiring masih tersedianya beberapa katalis positif sebagai penopang IHSG ke depan. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, kami dari tim IDX Channel akan membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Senin 24 Agustus 2026, termasuk juga Anda para pembaca setiap portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal di IDX Channel. Nah Sobat Investor, berikut ini berita yang pertama. Berita yang pertama, Swayasa Prakarsa atau SWAP resmi menggelar IPO. Mereka membidik dana hingga 45,2 miliar rupiah. Nah, untuk membuka program Top 5 edisi hari ini, kabar datang dari calon emiten yang tengah bersiap menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering alias IPO. Di mana yang menarik dari aksi korporasi ini adalah perusahaan ini rupanya terafiliasi dengan salah satu kampus negeri ternama di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta. Ya, calon emiten tersebut tak lain adalah PT Swayasa Prakarsa Tbk yang notabene merupakan perusahaan manufaktur kesehatan milik UGM yang didirikan sejak Januari 2012 silam. Perusahaan ini berfokus pada bisnis hilirisasi dan komersialisasi hasil riset UGM di bidang kesehatan, alat medis, dan juga pangan. Dalam rencana IPO-nya, Swayasa Prakarsa memilih kode saham SWAP atau SWAP dengan proses penawaran awal atau book building digelar sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam prospektus yang telah diterbitkan, perseroan disebut bakal menerbitkan 323 juta saham baru atau ini setara dengan 30,3% dari total modal yang disetor dan ditempatkan penuh pasca IPO. Dalam proses penawaran tersebut telah ditetapkan pula harga penawaran saham SWAP di kisaran 130 sampai 140 rupiah per saham. Sehingga porsi dana yang bisa didapat perseroan dari proses IPO kali ini maksimal mencapai 42,5 miliar rupiah. Nah, dalam prosesnya pihak perseroan telah menunjuk Sukadana Prima Sekuritas untuk bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau underwriter yang nantinya pasca proses book building ini sama-sama dengan perseroan akan menetapkan harga IPO final yang bakal diterapkan di pasar. Nantinya dana hasil IPO rencananya bakal digunakan oleh perseroan untuk 3 kebutuhan utama. Pertama, untuk pemudahan modal kerja, kemudian untuk membeli bahan baku elektromedis dan monoelektromedis. Kemudian untuk pembelian peralatan penunjang produksi serta untuk anggaran operasional perusahaan. Masuk ke berita kedua. Harga minyak berpotensi lanjut menguat. Selat Hormuz akan jadi penentunya. Dari kabar calon emiten yang bakal segera melantai di pasar modal nasional, kini kita beranjak pada informasi dari ranah global, yaitu terkait dinamika harga komoditas strategis yang dalam hal ini adalah harga minyak mentah dunia yang diperkirakan ke depan bakal terus menguat dalam beberapa waktu ke depan. Proyeksi tersebut didasarkan pada risiko terbatasnya pasokan yang masih tinggi seiring dengan masih minimnya lalu lintas kapal yang dapat melintasi Selat Hormuz. Dalam pandangan analis global,
selama lajur strategis dunia tersebut belum kembali normal, maka tekanan pasokan masih akan menjadi isu utama yang menopang pergerakan harga minyak dunia. Nah, pada pekan lalu, tepatnya pada penutupan perdagangan Jumat 21 Agustus 2026, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate atau WTI mengalami lonjakan 0,23 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 0,26% dari harga sebelumnya. Sementara terkait harga minyak jenis Brent untuk kontrak Oktober 2026 juga menguat 0,1 dolar Amerika Serikat atau sekitar 0,65% menjadi 94,39 dolar Amerika Serikat per barel. Nah, angka ini semakin mendekati level psikologi 100-an dolar Amerika Serikat yang kerap dijadikan standar batas bagi pelaku untuk melihat kondisi harga minyak, apakah nanti harga tersebut masih aman atau mulai perlu menjadi perhatian berikutnya. Ya, berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. Proyeksi harga emas sepekan. Analis memprediksi kenaikan akan berlanjut. Nah, berikutnya dari dinamika harga minyak dunia kita bergeser ke jenis komoditas strategis lain, yaitu harga emas global, di mana kalangan analis juga memperkirakan bahwa tren lonjakan harga aset safe haven tersebut, yakni emas, bakal terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini tentu menjadi keberlanjutan dari tren penguatan yang terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir, di mana pada akhir perdagangan pekan lalu, tepatnya pada Jumat 21 Agustus 2026, harga emas itu bahkan berhasil bertahan di level tertinggi dalam lebih dari 3 bulan terakhir. Nah, dilaporkan bahwa harga emas spot mengalami kenaikan 1,86% menjadi 4.602,99 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dan ini bahkan sempat menyentuh posisi level tertinggi di kisaran 4.632,14 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Dan ini sekaligus merupakan catatan harga tertinggi sejak 15 Mei 2026. Secara akumulatif, harga emas dunia juga tercatat telah menguat 5,17% dalam sepekan terakhir. Nah, ini dengan penopangnya antara lain oleh kenaikan harian terbesar sejak awal Februari 2026 yang terjadi pada 19 Agustus 2026. Oke, berikutnya kita akan masuk ke berita keempat. Iran menghadapi krisis biaya hidup imbas perang. Inflasi tahunannya mencapai 66%. Beralih dari kabar terkait harga komoditas, kini kita beralih ke update terbaru dari ranah global terkait dampak di balik perang Amerika Serikat melawan Iran yang juga belum berakhir. Dalam beragam pemberitaan dan sorotan publik global tentunya masih terus berlangsungnya perang antara AS melawan Iran ini diakui memang banyak membawa dampak, terutama terhadap fluktuasi harga beragam komoditas strategis, mulai dari harga emas, kemudian minyak mentah, dan beragam komoditas energi lainnya. Namun di balik semua itu tak banyak menjadi sorotan, di mana akibat berlangsungnya perang, hal ini praktis juga turut menggoyang kondisi perekonomian dari masing-masing negara yang terlibat. Dalam hal ini Amerika Serikat dan tentu saja Iran. Sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera pada Senin 24 Agustus 2026, perekonomian Iran disebut menjadi sangat tertekan. Hal ini seiring dengan dampak konflik regional dan juga sanksi internasional. Ini sebagai buah dari aksi perang yang masih terus berlanjut. Tidak tanggung-tanggung, tingkat inflasi tahunan di negeri para mullah diperkirakan telah mencapai 66% pada Juli 2026, yang ini tentu saja mendorong terjadinya lonjakan harga di berbagai kebutuhan pokok di masyarakat di Iran. Bahkan kenaikannya mencapai 87,9% dibanding dengan bulan yang sama di tahun lalu. Deretan angka tersebut seolah mengonfirmasi atas adanya krisis biaya hidup yang tengah terjadi dan semakin dalam di Iran, di mana nilai tukar mata uang rial juga terpantau anjlok ke titik terlemah sepanjang masa dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Masuk ke berita kelima, Alibaba cari dana 180 triliun rupiah untuk
biayai pengembangan AI. Terakhir, untuk menutup program Top 5 edisi hari ini, kita masih akan kembali membahas kabar dari pasar global. Namun kali ini datang dari dunia korporasi, di mana salah satu perusahaan raksasa multinasional yaitu Alibaba Group disebut tengah berencana menghimpun dana sekitar 80 miliar dolar Hong Kong atau sekitar 180 triliun rupiah melalui skema penambahan modal tanpa adanya hak memesan efek terlebih dahulu. Ya, aksi korporasi tersebut sekaligus bakal menjadi manuver terkini dari perusahaan asal Cina itu dalam memperkuat posisinya di persaingan industri kecerdasan buatan yang menjadi backbone bisnis selama ini. Sebagaimana dikabarkan oleh Bloomberg pada Minggu 23 Agustus 2026, Alibaba disebut akan menerbitkan 710 saham dengan harga 112,7 dolar Hong Kong per saham, di mana harga tersebut mencerminkan diskon atas 3,6% saham dibanding harga penutupan Alibaba pada Jumat 21 Agustus 2026. Dalam aksi penerbitan saham baru ini disebutkan pula bahwa China International Capital Corp, kemudian HSBC Holding PLC, kemudian Morgan Stanley dan UBS Group bakal bertindak sebagai pihak yang mengatur adanya transaksi tersebut. Penjualan saham ini diperkirakan bakal menjadi aksi penerbitan saham lanjutan atau follow-on offering terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan di Hong Kong. Tidak hanya itu, transaksi ini juga sekaligus bakal menjadi penjualan saham terbesar di Hong Kong sejak 2021. Di mana ketika itu Prosus NV menjual saham Tencent Holding Limited senilai 14,7 miliar dolar Amerika Serikat. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan membantu Anda para sobat investor sekalian. Ini tentu saja akan membantu dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi baik itu pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijak dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.